Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji bersama kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan kita masih berada pada bab ma'rifatullah wal iman bihi, yaitu bab mengenal Allah dan juga beriman kepadanya. Dan sekarang kita masuk ke sub pembahasan itsbat anna lillahi azza wa jalla yaminan, yaitu bahwasanya akidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini dan juga menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki tangan. Dalam kitab ini muallif lebih condong kayaknya kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki tangan sebelah kanan, dan ini nanti akan kita bahas secara terperinci ya. Dalam sub bahasan ini muallif mengatakan ada satu hadis ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Jadi hadis ini adalah hadis yang marfu'. Rasulullah mengatakan, yaminullahi mal'a la taghiduha nafaqatun sahhaul laili wan nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wal qistu bi yadihi al-ukhra yarfa'u wa yakhfidu akhrajahu. Ya, sebelum kita jelaskan, kita terjemahkan terlebih dahulu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Hadis ini adalah hadis yang marfu'. Marfu' adalah istilah dalam sebuah hadis ya, yang tidak mungkin kita jelaskan pada pertemuan yang singkat ini. Yaminullah mal'a. Jadi tangan kanan Allah itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. La tagiduha nafaqah. Jadi kebaikan-kebaikan Allah itu tidak berkurang dengan pemberian Allah kepada semua makhluknya. Fa innahu ya sahhaul laili wan nahar ya. Sahha dalam bahasa Arab selalu memberikan. Al-lail wan nahar, selalu memberikan kepada hambanya, kepada makhluknya siang dan malam ya. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Bukankah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada makhluknya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Dan tidak berkurang apa yang ada pada tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wal qistu biyadihil ukhra. Adapun timbangan atau mizan ya, ada pada tangannya yang lain. Dan ini nanti akan kita perjelas, ini yang menjadi perselisihan para ulama ya. Yarfa'u wa yakhfid. Jadi Allah Subhanahu wa taala menaikkan dan juga menurunkan timbangan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu artinya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan lebih detailnya lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor 4684 dan juga nomor 7411. Adapun Imam Muslim nomor 993. Baiklah, pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Yaminullahi mal'a. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Yaminullah mal'a. Tidak seperti sebagian kelompok yang meyakini bahwasanya makna yamin atau makna yad, tangan yang disebutkan dalam hadis atau dalam Al-Quran, mereka takwilkan, mereka tafsirkan menjadi kudrah, kekuasaan atau kekuatan. Al-quwwah, kekuatan juga ya.
an-ni'mah dan juga nikmat. Ini adalah pentakwilan yang tidak benar. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan warada fi labdil yad fil Quran wa sunnah. Datang dalil tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga sunnah, wa kalamus sahabah, dan juga ucapan para sahabat, wa tabi'in, dan juga tabi'in, fi akthar min mi'ati maudhi'. Lebih dari 100 tempat, maksudnya 100 dalil. Mutanawwi'an, mutasarrifan fihi. Dalilnya itu bermacam-macam. Mutasarrifan fihi. Mutasarrifan ya, ini adalah ilmu saraf ya. Kemudian maqarunan bima yadullu ala annaha haqiqah. Dan bukan itu saja, akan tetapi ini menunjukkan, atau dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya sifat tangan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan tangan yang hakiki, tangan yang sebenarnya. Jadi tidak bisa kita takwil. Yang salah bagaimana kita menyamakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan makhluknya. Allah memiliki tangan, iya. Tapi bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Kita hanya mengimani dan juga meyakini sesuai apa yang datang dari nas, dari dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun ucapan para sahabat dan juga para tabi'in. Sebagai yang menguatkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hadis penyebutan tentang tangan Allah ada qabduhu, genggamannya. Kalau seandainya tangan itu ditakwilkan atau ditafsirkan dengan kekuatan ataupun dengan kekuasaan, tidak benar genggam ya. Yang menggenggam itu jelas tangan. Kemudian lagi nanti diberikan sifat lagi asabi'uhu, jari-jarinya. Jelas jari itu adalah tangan. Kemudian ada lagi nanti mat'uyatun biyaminihi, dilipat dengan tangan kanannya seperti itu. Jadi jelas kita ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tidak boleh kita takwilkan, kita tafsirkan dengan alasan agar tidak menyamakannya dengan makhluk. Ini tidak benar. Jadi hadis Rasulullah yang mengatakan yaminullah mal'a, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan kita ragu. Allah Subhanahu wa taala memiliki kebaikan yang sangat banyak. Mau berapa banyak amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran dan juga balasan. Kemudian Allah tekankan la yaghiduha nafaqah. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Ya, tidak akan pernah berkurang nafaqah. Artinya apa itu? Dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Kemudian di sini muallif mengatakan wa hadzal hadis fihi itsbat sifatil yad lillahi azza wa jal. Ini yang kita katakan tadi ya. Dalam hadis ini bahwasanya di sini ada penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal itsbat sifatul yadain lil haqqi tabaraka wa taala. Bahkan dalam hadis ini kalau kita baca dari awal sampai terakhir tadi diberikan kepada kita maklumat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Wal haqqu azza wa jalla nuthbitu lahul yadain. Jadi inilah yang benar. Al-haq, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha." Artinya apa?
Akan tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Maksudnya kedua tangan sini ya, yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka, yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian-pemberiannya sesuai Allah yang kehendaki. Seperti itu. Di sini Allah menjelaskan kepada kita yadahu. Dalam bahasa Arab artinya adalah kedua tangannya. Kalau seandainya kita tafsirkan yad di sini sebagai qudrah atau quwwah, kekuatan atau nikmat, ini adalah sebuah pengurangan akidah atau kepercayaan kita atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita mengatakan rahmat Allah itu hanya dua. Kekuatan Allah itu hanya dua, karena Allah mengatakan sini yadahu, kedua tangannya. Maka tidak benar kita mentakwilkan atau mentafsirkan yad di sini adalah kekuatan atau kekuasaan ataupun nikmat, tidak benar. Kemudian diperkuat lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 75, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud kepada apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Maksudnya Nabi Adam. Jelas Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dalam hal akidah atau dalam hal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu sulit. Cukup kita meyakini apa yang datang dari Al-Qur'an ataupun hadis tanpa mentakwilkan. Tanpa menafsirkan sesuai dengan akal pikiran kita. Kita cukup tafsirkan sebagaimana Nabi Muhammad dan juga para sahabat dan juga para tabi'in mentafsirkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti ahlul kalam. Mereka menafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam paragraf yang singkat ini kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang tidak benar kita memikirkan dan mentakwilkan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan makhluk, ini yang salah. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang keimanan kita terhadap sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kembali ucapan muallif di sini, wa hadza minal imani billahi azza wa jalla. Jadi beriman terhadap sifat tangan Allah Subhanahu wa taala termasuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, maka keimanan kita itu tidak sempurna karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah kenalkan dirinya kepada kita. Fahuwa subhanahu wa ta'ala muttasifun bidzalika ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Tapi perlu kita garis bawahi di sini, sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan ini secara khusus adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, yaitu yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa itu? Tidak kita samakan dengan tangannya makhluk seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu apapun
Kemudian Allah perkuat wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Maknanya apa di sini? Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya dalam segala apapun itu. Kemudian Allah tekankan wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Maknanya di sini Allah memiliki pendengaran, makhluk memiliki pendengaran. Allah memiliki penglihatan, makhluk memiliki penglihatan. Bukan berarti penglihatannya itu sama, tapi sifat sama-sama memiliki sifat itu. Makanya para ulama mengatakan bukan berarti Allah memiliki sifat mendengar, makhluk memiliki sifat mendengar, itu menafikan sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berikan sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita lihat makhluk melihat, hewan melihat, jadi kita nafikan sifat ini dari Allah, maka ini tidak benar. Makhluk memiliki tangan, maka mereka katakan Allah tidak mungkin punya tangan. Tidak benar. Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan, tapi makhluk memiliki tangan yang tidak sempurna. Tangan kanan dan tangan kiri tentunya beda. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang sempurna. Seperti itu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif mengatakan wa fil hadithi anna Allah Subhanahu wa taala wasafa ihda yadayhi bil yamin. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mensifati tangannya atau salah satu tangannya dengan yamin, yaitu tangan kanan. Wa qala fi tsaniyah, adapun dalam yang hadis yang selanjutnya di penghujung hadis yaitu yamin al-qista wal qista biyadihi al-ukhra, ya, wal qistu biyadihi al-ukhra, artinya dan timbangan ada pada tangannya yang lain. Jadi muallif mengatakan di sini tangan yang lain ini apa maknanya? Apakah kita katakan dia sebagai tangan kiri atau tangan kanan? Di sini perselisihan para ulama, ya. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Mereka sepakat memiliki dua tangan. Tapi yang mereka perselisihkan apakah kedua-duanya disebutkan tangan kanan atau tangan kanan dan juga tangan kiri? Muallif mengatakan di sini dan beliau perkuat dengan hadis innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yaminir rahman. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangannya adalah kanan. Dalam hadis ini disebutkan kedua tangan Allah itu adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Jadi siapa saja yang disebut orang-orang adil yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala pada mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, yaitu adalah orang-orang yang adil pada kekuasaan. Kemudian yang adil kepada keluarganya dan juga yang adil pada urusan-urusan yang mereka pegang seperti itu. Jadi dalam hadis ini dikatakan tangan Allah kedua-duanya adalah tangan kanan. Fahal yuqal inna lirrahman azza wa jalla yaminan wa shimalan, hadha fihi bahath, kata muallif. Apakah kita katakan tangan Allah Subhanahu wa taala kanan dan kiri? Maka di sini ada pembahasan. Ini yang kita katakan tadi, di sini diperselisihkan para ulama. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan lebih kita perinci lagi. Kemudian Allah mengatakan dalam berbagai ayat, ya, tentang tangan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, lebih dari 100 dalil. Dan ini menunjukkan bahwasanya tangan Allah itu adalah tangan yang hakiki, betul-betul tangan. Tapi
tidak bisa kita samakan dengan tangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, la taghiduha nafaqah. Jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada tangan kanan Allah itu tidak berkurang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Sahaul laili wan nahar, bayangkan Allah terus-menerus memberikan kebaikannya siang dan malam dan tidak berkurang sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kebaikan yang sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Muhsin, yaitu Maha Pemberi kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah hal agar kita berpikir, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Apakah kalian tidak berpikir, tidak melihat apa yang Allah berikan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi, dan tidak berkurang kebaikan yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis Qudsiyah yang sangat masyhur yang dituliskan juga Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, disebutkan, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau seandainya makhluk yang pertama di antara kalian dan yang terakhir, baik dari manusia atau jin dan semuanya ya, baik hewan dan semuanya itu, kanu atau qamu fi sa'idin wahid, mereka semua berkumpul di satu tempat. Fa'sa'alu, maka mereka meminta permintaannya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'ata kulla wahidin minhum mas'alatahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap makhluknya tadi permintaannya, mana qasadalika mimma indi, kata Allah. Dan itu tidak berkurang dari apa yang ada atau apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqus al-mikhyat idza udkhila al-bahr. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum. Kita masukkan jarum ke air laut kemudian kita angkat. Jadi yang Allah berikan kepada makhluknya itu perumpamaannya apa yang ada pada jarum, dan yang ada pada kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah air laut yang sangat luas dan sangat banyak itu. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang. Dan ini juga memberikan kita keyakinan bahwasanya mau berapa banyak pun kita beramal ibadah, kebaikan atau balasan yang Allah berikan itu tetap ada. Karena tidak berkurang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah berikan siang dan malam, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti, pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Dan inilah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui, sehingga ketika kita mengetahui ini, keimanan kita dan juga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang kita katakan tadi, wal qistu biyadihil ukhra. Ini yang akan kita rincikan ya. Dan timbangan itu ada pada tangan Allah yang lain. Dalam hadis ini tidak dijelaskan ya, disebutkan hanya tangan yang lain. Tidak disebutkan tangan kiri. Karena kita ketahui tangan kalau tidak kanan, kiri. Namun dalam hadis ini hanya disebutkan al-ukhra, yaitu yang lain. Kemudian di sini muallif menjelaskan, terutama dia kuatkan dari hadis yang kita baca sebelumnya, qauluhu wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangannya adalah kanan. Qala ulama ma'nahu anna yaday rahman subhanahu wa ta'ala kiltaiha yamin. Jadi beliau mengatakan, atau para ulama mengatakan ya, artinya apa? Bahwasanya
Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan kanan. Ai fil khairi wal infaq. Dalam kebaikan dan juga dalam hal pemberian. Li'anna al-araba taj'alu syarafa lil yamin 'ala al-yad al-ukhra. Jadi orang Arab biasanya mereka memahami bahwasanya kemuliaan itu dengan tangan kanan beda dengan tangan yang lain atau tangan kiri tadi. Wa anna al-yad al-ukhra fil insan wa hiya al-yusra. Adapun tangan yang lain yang ada pada manusia, tangan kiri ya, aqal wa awda' min al-yad al-yumna. Lebih lemah. Mayoritas manusia biasanya tangan kirinya itu lebih lemah atau lebih tidak bertenaga dibanding tangan kanannya. Fal yadul yumna hiya syarifah wa tsaniyah laysat kadzalik. Dan tangan kanan itu adalah sebuah kemuliaan dan tangan kiri adalah selain itu, ini yang diyakini oleh orang-orang Arab. Jadi dalam pemahaman orang Arab atau bahasa mereka, dan saya yakin juga dalam bahasa yang lain seperti itu, tangan kanan itu melambangkan suatu kekuatan, ya, tangan kiri kelemahan. Karena mayoritas manusia seperti yang kita katakan, tangan kanannya itu lebih kuat dibanding tangan kirinya seperti itu. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita dari kitab Syarah Usulul Iman. Wa hadhihi al-ukhra hal yuqal innaha asy-shimal, dan kalimat ukhra apakah kita bisa maknai dengan kata shimal atau tangan kiri? Ja'a dzalika fi hadits fi sahih Muslim. Ini sebetulnya telah ada dalam hadis riwayat Muslim ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Wal hadits fi isnadihi maqal. Jadi muallif mengatakan hadis yang dalam riwayat Muslim ini ada kritikan para ulama. Wasaqahu Muslim rahimahullah fi syawahid. Walidzalika a'allahu ta'ifatun min ahli ilm fi dzikr at-tansis ala dzikr asy-shimal. Wa qalu inna dzikra asy-shimali fihi laysa mahfudhan. Wa anna as-shawaba fihi hadits wal khistu bi yadihi al-ukhra wa laysa bi shimalihi. Jadi seolah-olah muallif mengatakan di sini hadis yang ada pada riwayat Muslim itu sebagian para ulama mengkritiknya karena hanya beliau yang meriwayatkan atau yang menjelaskan dalam hadis, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri. Adapun dalam hadis yang lain hanya dijelaskan tangannya yang lain seperti itu. Wa hadha zahir min hadzal isnad fa inna Musliman rahimahullah saqahu fi syawahid. Wa ma'lum anna siyaq al-hadis fi syawahid la ya'ni tasih kullu kalimatin fihi wa li hadha dhahaba katsirun min ahli al-ilm ila adami itsbat kalimat istimal fi sifatil yad lillahi azza wa jalla. Jadi muallif kitab ini atau kita lebih perjelas lagi pensyarah kitab ini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki dua tangan kanan seperti itu. Dan mereka lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad dan juga Ibnu Huzaimah dan juga Imam Al-Baihaqi. Kalau kita persingkat ya, para ulama dua pendapat dalam hal ini. Namun mereka sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Yang mereka perselisihkan apakah kedua-duanya tangan kanan atau salah satu dari keduanya tangan kanan dan juga tangan kiri seperti itu. Adapun dalil kelompok yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, salah satunya tangan kanan dan tangan kiri adalah hadis yang ada pada riwayat Imam
Muslim yang kita katakan tadi, yaitu nomor 2788, hadis dari Abdullah bin Umar, dan hadis ini marfu'an. Rasulullah mengatakan, yadwillah azza wa jalla samawat yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat melipat langit, kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya. Disebutkan seperti itu ya. Thumma yaqulu anal malik. Kemudian Allah mengatakan, sayalah raja, saya penguasa. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di manakah orang-orang yang sombong? Di manakah orang-orang yang merasa dirinya itu penguasa? Kemudian dilanjutkan lagi hadisnya, thumma yatwil ardin. Kemudian Allah melipat, menggulung bumi ini ya dengan tangan kirinya. Di sini jelas ya, diperjelas oleh Imam Muslim dengan tangan kirinya. Thumma yaqul anal malik. Kemudian Allah mengatakan, saya raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di manakah orang-orang atau makhluk yang sombong dan juga makhluk yang merasa dirinya itu penguasa seperti itu. Jadi jelas ya dalam hadis Imam Muslim ini jelaskan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya dan juga bumi dengan tangan kirinya. Inilah yang menjadi dalil para ulama yang mengatakan Allah memiliki dua tangan, yaitu kanan dan kiri. Dan pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama ya, mayoritas ulama seperti itu. Bahkan muallif kitab Usul Iman atau pemilik kitab yang kita syarah ini, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, condong kepada pendapat ini, yaitu Allah memiliki dua tangan. Dan pendapat inilah yang dikuatkan juga oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Walaupun memang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari secara terperinci tangan kanan, namun tangan kiri maksudnya, namun beliau jelaskan dengan biyadihil ukhra ya. Kemudian pendapat kedua, mereka mengatakan Allah memiliki dua tangan, namun kedua-duanya adalah tangan kanan. Tangan kanan. Dalil mereka yang kita bacakan tadi, innal muqsitina indallah ala manabir min nur an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin. Yaitu kedua tangan Allah itu adalah tangan kanan seperti itu. Jadi mana yang benar? Maka para ulama banyak yang menjamak hadis ini. Maksudnya mereka mengkompromikan hadis ini. Jadi yang benar adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, yaitu kanan dan kiri. Kemudian mereka menjawab, adapun hadis Rasulullah yang mengatakan kilta yadayhi yamin, kedua tangannya kanan, ini maksudnya adalah bahwasanya kedua tangan Allah itu kekuatannya sama. Tidak ada kelemahan di situ, tidak sama dengan tangan makhluk. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kedua-duanya pasti beda. Umpamanya seseorang tangan kanannya sangat kuat untuk menonjok, beda dengan tangan kirinya. Beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya dan tangan kirinya sama-sama kuat, tidak ada kelemahan di situ. Dan inilah yang harus kita yakini, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz dan juga ulama-ulama karismatik yang lain. Jadi kita harus mengkompromikan ini sehingga kita tidak membatalkan atau tidak menerima nas yang datang dari Imam Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu kitab Sahih Bukhari, kemudian kitab Sahih Muslim. Jadi kita kompromikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan dan dua-duanya itu ada tangan kanan dan kiri. Adapun hadis yang kita katakan kilta yadayhi yamin, kedua tangannya adalah kanan, ini menunjukkan kedua tangan Allah itu sempurna. Sebagaimana kita meyakini tangan kanan itu adalah tangan yang lebih sempurna dari tangan kiri. Sehingga dengan keyakinan ini kita sama-sama meyakini sifat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala kanan dan kiri. Baiklah, pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan ini juga dikuatkan oleh muallif Usul Iman dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Orang yang sudah mempelajari kitab Tauhid karya beliau katakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di sini juga disebutkan qabdatuhu, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita jelaskan tadi, langit itu berada pada genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah yang kanan. Kemudian bumi ini nanti Allah gulung dan itu Allah ambil dengan tangan kirinya, seperti itu. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan sebagai rangkuman, terutama dalam sub pembahasan yang kita sampaikan kali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat zat, yaitu salah satunya Allah memiliki dua tangan, yaitu kanan dan kiri, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keagungan. Tanpa kita meyakini istilahnya tangan kirinya lebih lemah dibanding tangan kanannya, tidak. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kuat dan juga sama-sama memiliki kekuatan dan juga kebaikan, seperti itu. Kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibenarkan mentakwilkan dan juga mentafsirkan kalimat atau kata yad Allah Subhanahu wa taala atau tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekuatan, kekuasaan ataupun nikmat, atau dengan takwil-takwil yang lain. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, lebih dari 100 dalil yang menjelaskan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan bahwasanya tangan itu adalah tangan yang hakiki. Namun perlu kita garis bawahi bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak sama dengan tangan manusia, tangan jin, tangan hewan, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Kemudian yang bisa kita ambil di sini bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak sampai di situ saja, namun Allah perkuat wa huwas samiul basir, dan Allah Maha pendengar, Maha mendengar dan juga Maha melihat, ya. Maknanya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengannya sesuatu, ya. Bukan berarti cukup sampai di situ, dan ini dijadikan dalil oleh orang-orang ahlu kalam, tidak ada yang sama dengan Allah, sehingga mereka menafikan berbagai sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak, karena Allah menyambung ayat itu dengan Maha mendengar dan juga Maha melihat, seperti itu. Jadi Allah melihat, kita juga melihat, tapi penglihatan kita terbatas. Namun penglihatan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Begitu juga dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat dan juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya, dan kebaikannya itu tidak berkurang sampai hari kiamat. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada saya dan juga seluruh pendengar Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.